Mengapa pentingnya kita mengangkat tema ini? Karena melihat perkembangan dari anak-anak muda. Zaman sekarang ini banyak yang bertingkah atau memiliki tingkah yang sudah tidak wajar lagi kalau kita melihat, dan itu dimulai karena mereka tidak mendapatkan pendidikan di masa kecilnya. Maka kita ketahui bersama bahwasanya anak itu adalah aset yang sangat berharga di dalam rumah tangga. Jadi anak itu merupakan aset yang sangat berharga di dalam rumah tangga. Karena selain dia itu sebagai pewaris daripada harta daripada orang tuanya, dia juga menjadi sebagai penerus estafet daripada akidah orang tuanya atau penerus daripada agama daripada orang tuanya. Makanya ini anak ini bisa menjadi amal jariah juga bagi orang tuanya. Dan kalau dia melakukan ilmu yang sudah diajarkan oleh orang tuanya, maka tentunya pahala itu mengalir kepada orang tua. Makanya nabi-nabi terdahulu itu mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka anak yang saleh. Di antaranya kita melihat ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, berikanlah aku anak yang soleh atau keturunan yang soleh. Begitu juga dengan Nabi Zakaria yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang soleh. Karena menurut mereka bahwasanya keturunan ini bukan hanya saja mewariskan harta, tapi mereka juga sebagai penerus daripada agama, penerus daripada akidah daripada orang tuanya. Makanya mereka selalu memohon kepada Allah untuk diberikan anak soleh. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabi tersebut anak yang soleh. Bahkan anak tersebut juga seorang nabi, di mana Nabi Ibrahim mendapatkan anak yaitu bernama Ismail. Dia adalah seorang nabi. Kemudian juga Nabi Zakaria diberikan keturunan yaitu Nabi Yahya, yaitu juga seorang nabi. Nah, ini pentingnya juga berdoa kita kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Bahkan di pertemuan yang lalu di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga kita sampaikan bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha dan juga Ummu Sulaim. Itu ketika Abu Talha berhadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan cerita tentang kehidupan keluarganya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk Abu Talha dan juga Ummu Sulaim. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengaruniai mereka seorang putra yang diberi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah. Dan dari Abdullah ini melahirkan 9 orang anak yang 9-9-nya ini menjadi hafiz Quran. Nah, jadi ini pentingnya doa, kekuatan doa daripada orang tua, memohon kepada Allah agar diberikan anak yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka anak yang soleh. Maka karena anak ini adalah aset yang sangat berharga, karena anak ini adalah aset yang sangat berharga, tentunya mereka perlu dididik. Biasanya sesuatu hal yang sangat berharga itu kita jaga, kita didik, tentunya dengan pendidikan agama yang benar. Mengapa kok harus pendidikan agama? Karena pendidikan agama ini dia bisa mengarahkan seseorang itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih terarah hidupnya. Kalau pendidikan agama ini dimulai dari dasar, maka dia akan mengarahkan hidup seseorang. Tentunya dia diarahkan kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagai acuan dia yang akan mengarahkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan ilmu dunia lainnya. Mengapa ilmu agama yang kita ajarkan? Karena ilmu agama ini yang bisa mengarahkan kehidupan dia sehingga dia tidak bisa sesat.
Apalagi dalam ilmu agama ini ada ilmu berbakti pada orang tua, sehingga dia tidak melawan kepada orang tua. Dan ilmu agama ini dia harus diusahakan. Tidak bisa ilmu agama itu datang kepada orang tersebut kecuali dia belajar, dia mengusahakan daripada ilmu tersebut sehingga dia dapat. Berbeda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia tanpa kita usaha pun dia tidak bisa dapat. Makanya sekolah kita cari ente-ente dipajak itu, yang menggaleng dipajak. Ini tanpa sekolah pun bisa menghitung, ya kan? Tanpa dia sekolah, dia bisa menghitung dia. Bahkan lebih hebat hitungan dia daripada orang-orang sekolah. Padahal kalau kita tanya semuanya, apakah ada sekolah? Mereka menjawab saya tidak sekolah. Mungkin SD pun tak tamat. Tapi dia bisa berhitung. Karena apa? Ilmu dunia. Tapi kalau yang ilmu agama itu memang harus diusahakan. Apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu memang betul-betul ada usaha dari diri kita untuk mempelajari. Kalau tidak kita pelajari, kita tidak bisa. Makanya saya sempat heran ketika di pondok dulu itu ada seorang guru yang dia guru mengajar bahasa Arab. Dia dari orang Arab, ya, dia dari orang Arab, seorang syekh. Jadi syekh ini dia di situ di pondok itu dia mengajarkan tentang bahasa Arab, tapi dia tidak bisa ngaji. Jadi mengajinya dia bersama guru tahfidz yang ada di pondok tersebut. Padahal kalau kita lihat Al-Quran itu kan dari bahasa Arab. Ya, Al-Quran itu dari bahasa Arab, artinya orang-orang Arab pasti paham dengan bahasa Al-Quran. Tapi ternyata enggak. Nah, ketika Anda tanyakan kepada Ustadz, ya, guru tahfidz kami di sana, Ustadz Saifullah itu, kenapa kok tidak bisa ngaji syekh tersebut? Syekh tersebut itu karena dia kuliah di Malang, ya, orang Libya kuliah di Malang, makanya karena dia paham tentang bahasa Arab ditarik ke pondok. Tapi sambil dia mengajar bahasa Arab, tapi dia belajar juga membaca Al-Quran bersama guru tahfidz. Nah, itulah bedanya bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang di sehari-hari dengan bahasa Arab Al-Quran. Karena bahasa Arab dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, tentunya balaghahnya lebih tinggi. Dan cara membacanya juga berbeda dengan bahasa mereka. Ya, dia ada makharijul hurufnya, ada sifatul hurufnya, ada ahkamul hurufnya. Tentunya harus dipelajari dan tidak bisa didapatkan dengan ditunggu saja, tidak bisa, atau didengar saja tidak bisa. Dia harus memang betul-betul dipelajari. Nah, makanya tak heran kita ada orang Arab tidak bisa membaca Al-Quran karena memang ilmu agama itu harus diusahakan. Berbeda dengan ilmu. Lalu timbul pertanyaan lagi, mengapa kok harus dimulai dari usia dini, dari usia anak-anak? Ya, kalau tadi pertanyaan kenapa harus belajar agama? Karena belajar agama yang bisa mengarahkan dia ke arah yang benar, yang akan menunjukkan dia ke arah jalannya Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mengantarkan dia dalam surga. Lalu kenapa kok harus dipelajari dari usia dini, dari usia anak? Maka jawabannya karena usia anak ini adalah usia yang sangat baik untuk mempelajari ilmu. Kalau ibarat kaset, dia masih kaset kosong. Jadi daya rekamnya itu kuat. Makanya kita harus berhati-hati juga dengan anak-anak ini. Apalagi kalau kita berkata kasar, ya, dalam rumah tangga ini misalkan terjadi keributan antara suami istri, itu jangan sampai kita ributnya di depan anak. Kenapa? Anak ini daya rekamnya kuat. Nah, kalau dia sudah merekam, itu sulit bagi dia itu untuk menghilangkan daripada rekaman tersebut. Maka sering kita lihat kalau terjadi keributan daripada orang tua dan itu disaksikan sama anak, anaknya jadi trauma, ya kan, jadi nggak semangat lagi, jadi ketakutan. Nah, itu karena daya rekamnya kuat. Maka dari itu, karena daya rekamnya kuat, maka kita mulai pendidikan itu di saat usianya, saat anak-anak kecil. Berbeda kalau kita mengajarkan dia kalau sudah dewasa. Kalau sudah dewasa itu ibarat kaset itu sudah banyak rekaman. Ya, apalagi kalau kita yang sudah tua-tua ini, ya, kalau orang-orang yang sudah tua itu, kalau ibarat kaset itu sudah banyak rekaman. Nah, jadi sulit dia untuk mendapatkan rekaman-rekaman baru. Untung-untung kalau nggak kusut kasetnya. Ya, kalau kusut sempat nggak bisa dia mengingat lagi. Nah, maka dari itu karena dia
daya ingatnya kuat, maka dimulai daripada anak-anak tersebut. Kemudian pendidikan agama sejak dini itu hendaklah dimulai dari setiap keluarga yang ada di dalam keluarga muslim. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, ajarilah dirimu, yaitu orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari siksaan api neraka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nar ini, artinya adalah alimu anfusakum wa ahlikum. Ajarilah dirimu dan juga keluargamu dari siksaan api neraka. Artinya agar kita jangan sampai terjebak masuk ke dalam api neraka. Nah, di sini juga diajarkan tentang adab. Artinya ketika kita mendapatkan ilmu, yang pertama sekali ilmu itu diterapkan dalam diri kita dulu. Nah, ada sebagian orang dia dapat ilmu, dia sampaikan sama orang, padahal dalam diri dia sendiri belum dia amalkan. Harusnya ilmu itu yang pertama sekali diamalkan dalam diri dia sendiri. Ketika dia menyampaikan ilmu, ketika dia mendapatkan ilmu, maka ilmu itu harus dia amalkan. Bukan dia sampaikan kepada orang lain dulu, dia amalkan terhadap diri dia sendiri, kemudian baru kepada keluarga dia. Keluarga dia, istrinya, anaknya. Nah, itu tata caranya, urutan daripada ketika dia mendapatkan ilmu. Nah, tidak bisa kita mendapatkan ilmu lalu kita sampaikan kepada orang lain, sedangkan diri kita belum kita amalkan ilmu tersebut. Nah, itu bisa diancam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah sebutkan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita mengatakan sesuatu tapi kita tidak mengerjakan dari apa yang kita katakan. Maka di sini disebutkan alimu anfusakum wa ahlikum. Ajarilah dirimu, kemudian keluargamu agar mereka tidak terjebak dalam api neraka. Maka disinilah dasar bahwasanya kita mengajarkan atau menerapkan pendidikan, tentunya pendidikan agama di dalam keluarga kita, terutama kepada anak. Dan didikan tersebut bukan hanya menunggu dari sekolah-sekolah saja atau TPA. Kadang ada orang tua ini menganggap nanti ada anak dia titipkan aja ke TPA, dia titipkan aja kepada sekolah. Nah, jadi ibaratnya dia lepas tanggung jawab. Tidak bisa demikian. Pendidikan yang pertama sekali yang harus dia rasakan adalah pendidikan dalam keluarga dia. Sekolah itu hanya merapikan saja. Di sekolah itu dia hanya dirapikan saja apa yang sudah dia pelajari dalam rumah tangganya, dalam di keluarganya. Makanya heran kita melihat sekarang ini ada orang dia menitipkan anaknya ke TPA, menitipkan anaknya ke sekolah itu seperti orang yang menitipkan laundry, menitipkan pakaian. Ya kan, orang menitipkan laundry itu kan tinggal tunggu saja, tinggal tunggu jadinya. Dia bawa pakaian kotor, dia taruh ke laundry, sudah, dia nggak mau tahu apa-apa. Yang penting itu pakaian nanti tiba-tiba pulang bersih, dia bikin seperti itu. Berbeda, menitipkan anak ke TPA, ke sekolah itu berbeda seperti orang yang mengantarkan kain ke laundry. Anak yang dititipkan ke TPA, ke sekolah itu dia juga harus bekerja sama dengan orang tua di rumah. Kalau enggak anak ini enggak jadi. Ibaratnya gini, kalaupun dia harus menitipkan ke laundry, minimal pakaiannya itu dicuci dulu di rumah. Artinya apa? Anaknya dididik dulu di rumah, nanti di sekolah itu dia tinggal dirapikan saja, tinggal diajarkan sedikit-sedikit saja. Nah, maka dari itu ketika perlunya adanya koordinasi atau adanya kerjasama antara guru dengan orang tua. Nah, disitulah ketika memulai sekolah anaknya ini, antara guru dengan orang tua ini harus ada kerjasamanya, harus semacam pertemuan seperti itu. Kemudian dia ajak dialog kepada orang tuanya, ini anak dititipkan di sini, nanti kami ajarkan, tapi tolong kerjasama. Kerjasamanya bagaimana? Ketika dia mendapatkan ilmu di sekolah, maka nanti di rumah dia juga harus dijaga ilmunya.
Artinya ilmu yang ada di sekolah yang kami ajarkan ini jangan sampai di rumah itu hilang. Karena kan dia lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah. Di sekolah itu hanya sebentar saja, ya di TPA itu hanya sebentar saja. Tapi dia waktunya akan lama di rumah. Nah, maka dari itu kita perlu adanya koordinasi kepada orang tua, harus adanya kerjasama. Maka orang tua juga demikian, jangan dia hanya berharap kepada sekolah yang tempat dia tinggal saja. Artinya dia titipkan ke TPA terus dia tinggal diam tidak mau ikut kerjasama, tidak boleh. Nah, ini kalau kita mau mendidik anak kita, maka harus ada kerjasama antara guru dan juga orang tua, pihak TPA dengan pihak orang tua. Nah, artinya ketika anaknya mendapatkan ilmu di TPA-nya, ya atau di sekolahnya, maka orang tua tugasnya hanya menjaga saja. Menjaganya bagaimana? Dijauhkan dia dari HP, dijauhkan dia dari televisi, dijauhkan dia dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian juga diajarkan dia, ya, yaitu apa? Untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah dia dapatkan di sekolah. Dalam Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah di bab ke-13 di halaman ke-11 disebutkan, bapak dan ibu serta seorang wali dari anak hendaknya sudah mengajarkan sejak dini hal-hal yang diperlukan anak ketika ia mulai balik. Jadi sebelum dia menginjak usia balik, ketika dia masih anak-anak, maka itu sudah diajarkan ilmu-ilmu kepada mereka. Lalu ilmu-ilmu apa saja ilmu-ilmu agama apa saja yang harus kita terapkan kepada anak di usia dini? Maka tentunya yang paling pertama adalah masalah akidah. Ya, masalah akidah, ya, kita ajarkan anak kita untuk mengenal Rabb-nya. Kita katakan kepada anak, wahai anakku, engkau punya Rabb, engkau punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tempat engkau menyembah. Ya, tempat engkau menyembah, tempat engkau memohon rezeki, tempat engkau berkeluh kesah. Kalau engkau sakit, dia yang menyembuhkan. Itu harus kita tanamkan kepada anak-anak. Jangan sampai nanti ketika dia dewasa, dia nggak kenal dengan Tuhannya. Makanya nggak heran kita melihat sekarang anak-anak sudah umur dewasa itu, ketika azan berkumandang dia santai di warung kopi, dia santai dia di taman-taman. Kenapa? Karena waktu kecilnya nggak dikenalkan tentang roh itu, tentang ilmu akidah tersebut. Nah, begitu juga ketika dia sakit, ya, dia tidak lagi berobat, tidak berdoa kepada Allah meminta kesembuhan, tapi dia pergi kemana? Pergi dia ke dukun, ya, pergi dia kepada orang-orang yang tidak ada referensi untuk kesembuhan di situ. Kalau istilah sekarang itu paranormal, orang pintar. Nah, dukun itu kalau bahasa kerennya itu adalah orang pintar. Kenapa kok disebut dukun itu orang pintar? Karena yang datang itu adalah orang bodoh, orang yang percaya kepada dukun. Nah, maka dari itu pentingnya kita kenalkan yaitu ilmu agama. Yang pertama sekali adalah masalah akidah. Ya, masalah akidah kita kenalkan kepada dia, wahai anak, engkau punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kau sembah dia, ya, dan jangan kau lakukan kesyirikan kepada dia. Kemudian kalau kau mohon rezeki, maka mohonlah kepada dia, ya, minta rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kamu minta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta kepada batu, tidak boleh minta kepada pohon, dan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Pemberi rezeki. Kalaupun mau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada kejadian, itu saya lupa di mana kejadiannya itu. Ada dari warga Tionghoa itu meninggal, yang mati. Kemudian dilakukan semacam kremas itu, peti kremas itu. Lalu diikuti oleh orang-orang Islam. Nah, itu sayangnya di situ. Jadi ada orang-orang Islam datang ke situ, mereka menangis, ya, menangisi mayat yang sudah mati itu sambil dilengkapi dengan dupa. Padahal mereka berjilbab, mereka orang Muslim, tapi mereka mau melakukan ritual-ritual tersebut. Alasannya kenapa? Ketika mereka menangisi kemudian pakai dupa itu, maka mereka dikasih uang. Mungkin nanti bapak-bapak bisa lihat di beritanya itu di YouTube juga. Nah, saya lupa di mana daerahnya itu. Yang jelas di luar daripada Aceh ini, itu ada kejadian seperti itu, di mana orang-orang sudah tidak mempedulikan lagi akidah, yang penting dapat uang, ya kan? Dia nangis-nangis di depan mayat. Padahal yang namanya meratapi mayat kan tidak boleh, apalagi kalau dilengkapi dengan dupa.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak adanya pelajaran agama yang dia terima waktu dia masa kecil itu. Kalau dia mempelajari tentang akidah di masa kecilnya, maka tentu dia tidak akan melakukan hal yang ini. Kemudian setelah itu, ya setelah kita ajarkan anak masalah akidah, agar dia menyembah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, berkeluh kesahnya hanya kepada Allah. Kemudian kalau dia sakit, yakinkan dia kalau yang menyembuhkan adalah Allah. Maka kemudian baru diajarkan dia tentang bahwasanya ada malaikat. Kita juga selain kita beriman kepada Allah, kita juga beriman kepada malaikat ciptaan Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan para malaikat. Dan setiap malaikat yang Allah ciptakan itu Allah berikan tugas masing-masing daripada malaikat. Bahkan di sisi kanan dan kiri kita itu juga ada malaikat yang Allah titipkan kepada kita. Agar apa? Agar anak kita ini punya kehati-hatian, ya, punya rasa takut dia kepada Allah. Kenapa anak-anak sekarang ini mereka berbuat sesuka hatinya, tidak lagi sesuai dengan norma-norma Islam? Karena tidak ada yang dia takuti. Tidak ada dia takuti karena dia merasa tidak ada yang mengawasi dia. Tapi ketika kita ajarkan kepada dia bahwasanya Allah memiliki malaikat, Allah Maha mengetahui, kemudian ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk, maka di saat itu dia merasa terawasi. Nah, jadi kalaupun nggak ada orang tuanya, dia ingin melakukan keburukan, tapi dia ingat, Allah Maha mengetahui, ya, Allah Maha mengetahui dan juga ada malaikat yang mencatat amal baik dan juga amal buruk. Nggak seperti itu. Jadi kita ingatkan kepada dia bahwasanya Allah itu punya malaikat. Yang malaikat Allah ini nggak bisa dinegosiasi, ya, tidak bisa kita tawar-menawar sama dia. Karena disebutkan sifat daripada malaikat ini, ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pun mereka tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita di masa-masa dia kecil supaya apa? Ketika dia dewasa, besar nanti dia ingat, ya. Ketika dia besar dia ingat, ketika dia menjadi pejabat, ya, mau korupsi dia ingat. Oh iya, tidak ada pemimpin di sini, hanya saya sendiri, tapi Allah Maha tahu. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan juga amal buruk. Akhirnya dia tidak jadi melakukan korupsi tadi. Begitu juga dengan hal-hal lain. Kemudian bukan hanya ditakutkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Misalkan zaman sekarang ini kan sering kita lihat ada anak-anak yang ditakutkan. Jangan main sana, ada hantu. Ya. Dia ditakutkan anaknya sama hantu. Harusnya ditakutkan anaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Jangan main sana, nanti ada hantu. Akhirnya apa? Anaknya lebih takut kepada hantu daripada kepada Allah. Makanya enggak heran kita ketika digoda sama setan, dia lebih nurut. Ya kan? Ketika dia dipanggil dengan azab, dia enggak datang ke masjid. Kenapa? Karena dia lebih takut sama setan. Dibisik sama setan, udah enggak usah sholat di rumah aja. Akhirnya dia ikut kepada setan. Itu kenapa? Karena didikan orang tua juga. Ditakut-takutkan sama hantu. Ya kan? Akhirnya dia enggak berani keluar daripada rumah. Nah, yang harusnya apa? Ditakutkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan dia kepada para malaikat. Kemudian dikenalkan dia kepada Al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu sebagai pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'an. Maka baca Al-Qur'an itu, amalkan dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Karena itu adalah pedoman hidup kita. Ya, bahwasanya Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Nabi sebagai petunjuk hidup. Kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Maka ajarkan dia tentang membaca Al-Qur'an tersebut. Baca Al-Qur'an, amalkan dari apa isi daripada Al-Qur'an. Kita kenalkan juga bahwasanya Al-Qur'an ini juga mukjizat daripada Rasul kita. Nah, kemudian setelah kita ingatkan dia tentang malaikat, kemudian Rasul, kita ingatkan juga dia bahwasanya kita punya Nabi, ya, yaitu Rasul Allah, yang Allah utus kepada kita untuk kita ikuti. Artinya Nabi yang diutus oleh Allah ini adalah sebagai pedoman hidup juga. Selain daripada Al-Quran, juga Allah utus kepada kita Nabi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat An-Nazi'at, ya, di ayat 15 sampai 16, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul." Ya, salah ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah utus kepada kalian yaitu seorang rasul sebagai syahidan,
kama arsalna ila fir'aun rasulan. Sebagaimana yang Allah utus kepada Firaun seorang rasul. Jadi kita katakan kepada anak itu, engkau punya nabi, yang nabi ini diperintahkan oleh Allah untuk diikuti. Apa-apa saja yang diikuti, pertama perkataannya diikuti, kemudian perbuatannya diikuti, kemudian keputusannya diikuti. Itu yang disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi, ya, atau takririhi, atau min qawlihi, ya, dari perkataannya, perbuatannya, atau daripada keputusannya. Jadi sunnah itu bukan berarti dia ada yang berarti hukum, ya, ada yang sunnah, wajib, makruh gitu kan. Ada juga sunnah itu yang disandarkan kepada Nabi, ya, sunnah itu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya, perbuatannya maupun keputusannya. Nah, nanti dari apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diputuskan oleh Nabi, apa yang dikatakan Nabi, di situ nanti ada hukumnya. Ya, misalkan Nabi katakan man shalla qabla az-zuhur arba'an wa ba'daha arba'an haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah mengharamkan baginya neraka. Begitu. Allah mengharamkan wajahnya dari neraka. Nah, ini adalah perkataan Nabi. Artinya ini ada hukumnya di sini. Hukumnya adalah sunnah, boleh dikerjakan, dan kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka merugi. Orang mengatakan kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Sebenarnya bahasa terjemahan yang benarnya adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan merugi. Kan rugi, dia tidak mendapatkan keutamaan daripada sholat sunnah. Nah, ada juga yang sunnah bersifat wajib, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi itu bersifat wajib. Misalkan apa? Dikatakan oleh Nabi SAW, ma asfala minal ka'bayn min al-izzari fa finnar. Kain yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ini bentuknya ancaman, maka ini sifatnya wajib, ya, karena ada ancaman di situ. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Nabi itu isbal di bawah mata kaki, maka hukumnya adalah tempatnya ada di neraka. Maka ini hukumnya adalah wajib. Nah, maka kita kenalkan sama anak bahwasanya kita punya Nabi untuk kita ikuti, dan dia punya sunnah yang juga harus kita ikuti, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita ajarkan kepada anak tentang adanya Allah, kemudian adanya malaikat, yaitu tentang keimanan, ya, adanya adanya Al-Quran untuk kita imani dan juga kita ikuti, dan juga Nabi, dan kita ingatkan bahwasanya kita akan ada hari akhir, ya. Kita ingatkan kepada anak bahwasanya kita akan ada hari akhir, hari pembalasan. Maka berhati-hatilah dalam hidup ini, dari apa yang kita lakukan itu semuanya akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan itu sesuai dengan apa yang diamalkan. Apa saja yang diamalkan di atas muka bumi ini tentunya nantinya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang seadil-adilnya. Nah, begitu juga setelah kita ajarkan tentang adanya hari akhir, maka anak juga diajarkan tentang ibadah yang benar. Nah, dalam hal ini diajarkan tentang sholat, ya, karena Nabi SAW juga meriwayatkan bersabda dalam riwayat Amir bin Shu'aib, dikatakan di sini, muru auladakum bis sholat. Perintahkanlah anakmu itu untuk mengerjakan sholat. Wahum abna sab'i sinin, yaitu dalam umur 7 tahun. Jadi dalam umur 7 tahun itu kita sudah perintahkan anak kita untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin wa fariqu bainahum fil fadl. Kemudian juga ketika kita ajarkan dia di umur 7 tahun untuk sholat, dan di umur 10 tahun kalau dia enggak sholat maka dipukul. Nah, diperintahkan oleh Nabi itu untuk dipukul, tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Jadi semacam gertakan saja, tidak disertai dengan makian. Artinya diperintahkan anak itu untuk diingatkan tentang sholat. Nah, setelah dia diajarkan tentang sholat, maka diajarkan juga tentang puasa, ya. Diajarkan tentang puasa, bahwasanya
sholat itu menjadi rukun Islam. Orang Islam itu dia harus sholat karena sholat itu adalah tiang agama. Yang pertama tadi kita sudah ingatkan tentang akidah, harus bersyahadat, ya kan, harus berakidah dia ibadahnya hanya kepada Allah. Kemudian diingatkan kepada tentang sholat. Kalau akidah tadi itu namanya fondasi, kita bilang sama dia fondasi. Jadi kokohnya sebuah bangunan itu karena adanya fondasi. Kalau fondasinya nggak kuat, maka bangunan tersebut akan runtuh. Kemudian dalam sebuah bangunan itu ada tiang. Nah, dalam Islam ini juga demikian. Setelah kita bangun fondasi itu adalah akidah, maka tiangnya adalah sholat. Maka kita ingatkan kepada anak tentang wajibnya sholat. Nah, dimulai dari umur dia 7 tahun. Ketika dia umur 10 tahun nggak juga sholat, maka dianjurkan kita untuk pukul dia dengan pukulan yang berdiri. Dan di saat dia sudah berumur 10 tahun, disitulah kita mulai memisahkan antara tidur kita dengan tidur si anak. Tidak boleh lagi dia bergabung kepada orang tua. Nah, di masa sekarang ini kan sering kita lihat anak-anak sudah SMA dia masih tidurnya sama orang tua. Padahal diperintahkan oleh Nabi itu untuk dipisahkan. Jadi ini bagian daripada pendidikan agama yang kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian kita ajarkan juga dia tentang puasa. Ya, kita ingatkan bahwasanya dalam agama kita ini ada namanya puasa. Ada puasa wajib dan juga ada puasa sunnah. Puasa wajib itu dilakukan di bulan Ramadan. Ya, bahkan kalau kita meninggalkan puasa wajib dapat hukuman, ya, akan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa wajib itu ada juga puasa sunnah, ya, puasa Senin Kamis. Kita ajarkan tentang puasa. Nah, kemudian setelah itu juga diajarkan bagaimana tata cara dia mengerjakan puasa tersebut. Nah, kalau para sahabat terdahulu, mereka mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa itu mereka sengaja memberikan mereka permainan. Ya, mereka berikan permainan itu anak-anak. Ya, bukan untuk orang-orang dewasa, untuk anak-anak supaya melatih mereka, dikasih mainan supaya mereka lalai, tidak teringat masalah makan, tidak teringat masalah minum. Nah, ketika mereka main sampai terbenam matahari, buka puasa baru mereka berbuka puasa. Itu artinya untuk melatih. Tapi dalam hal memberikan mainan, juga mainan-mainan yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Kita tidak boleh memberikan mereka mainan yang ada dadunya, seperti tangga, ludo, seperti itu. Kenapa kok nggak boleh? Karena itu ada larangannya, ya. Karena ada larangan hadis yang melarang untuk bermain dadu. Karena dadu itu identik dengan orang yang bermain berpergian. Maka kita jangan berikan permainan sama dia dalam hal melatih itu. Jangan kita berikan dia permainan-permainan yang bisa membuat dia kufur juga, membuat dia bertentangan dengan syariat. Karena kalau misalkan kita berikan dia permainan ini, nanti sampai dia dewasa, dia anggap permainan itu boleh, padahal itu dilarang di dalam agama. Tentunya diberikan mainan-mainan yang tidak bertentangan dengan syariat, yang bisa melalaikan dia. Ya. Para sahabat dahulu mereka mendidik anak mereka seperti itu, agar mereka bisa menahan lapar mereka, ya, menahan haus mereka, yaitu dengan cara diberikan mainan. Begitu pula dengan cara mendidik para sahabat dahulu. Ketika anak-anak mereka itu dididik untuk membaca Al-Quran, kemudian punya hafal Al-Quran, mereka jadikan imam. Ya, kalau dia sholat berdua di rumah, misalkan bapak sama anak sholat, lalu dia jadikan anaknya sebagai imam. Itu sebagai motivasi sebenarnya. Nah, ketika anak ini punya hafalan, maka kita didik dia, dilatih dia di dalam rumah itu untuk jadi imam. Atau di sebuah perkampungan, ada anak yang pulang dari pondok, misalkan dia setingkat SMP, dia sudah punya hafalan dan bagus bacaannya, maka kasih dia kesempatan untuk menjadi imam. Ya, kasih dia kesempatan untuk menjadi imam. Ada yang mengatakan untuk menjadi imam ini harus harus sudah menikah, kemudian harus sudah balik. Ya, kalau sudah balik memang diharuskan. Ya, karena kenapa? Yang kalau dia balik dia bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan dia juga bisa mengerti tentang bersuci, ya, supaya sholatnya itu bisa. Tapi dalam hal mendidik, maka anak yang paham tentang Al-Quran, yang bisa menghafal Al-Quran itu boleh sekali-kali dia dijadikan untuk imam. Supaya apa? Dalam rangka mendidik. Apalagi kalau misalkan dia belajar di TPA, di sekolah, maka dia diberikan kesempatan untuk menjadi imam.
Kemudian juga anak diajarkan tentang toharah, dia bersuci. Nah, kita ajarkan dia bagaimana dia bersuci dengan air, bersuci dengan batu. Kalau tidak ada air maka dibolehkan dia istijmar, yaitu bersuci dengan batu. Itu diajarkan sama anak-anak. Sehingga apa? Ketika nanti dia dewasa, dia tidak heran lagi dengan hal-hal tersebut. Nah, misalkan bersuci dengan cara tayamum, berwudu dengan cara tayamum. Kalau misalkan nggak ada air, maka kamu bisa melakukan dengan cara tayamum. Jangan sampai nanti ketika dia dewasa nggak ada air, akhirnya dia nggak sholat, ya kan? Misalkan nggak kita ajarkan dari kecil, ketika dia dewasa akhirnya dia nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Nggak ada air. Padahal nggak ada air bisa dilakukan dengan cara tayamum. Nah, begitulah para sahabat dahulu mereka mengajarkan anak-anak mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang adab kepada anak-anak. Nah, ini bagian daripada pendidikan agama yang kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu tentang adab-adab, terutama adab yang berkenaan dengan keseharian dia. Misalkan adab makan. Nah, di sini Nabi SAW pernah mendidik Umar bin Abi Salamah tentang adab makan. Yaitu ketika Nabi sedang makan dengan anak tersebut, ternyata anak ini makan dengan tangan kiri. Ya, dia diambil makanan dengan tangan kiri. Akhirnya ditegur oleh Nabi. Tapi lihat bagaimana cara Nabi menegur. Nabi mendahulukan dia dengan sapaan yang baik. Ya gulam, wahai anak, kul sambillah, sebutlah nama Allah. Kul biyaminik wa kul bimayani. Makanlah dengan tangan kanan dan juga ambillah dari apa yang terdekat. Nah, itu cara menegur anak. Artinya apa? Didahulukan dengan bahasa yang baik, tidak dengan bahasa kasar. Misalkan woi, hey, nah enggak seperti itu. Karena kalau kita mengatakan woi, hey, itu si anak itu merasa tidak tidak dianggap sebagai anak. Seakan-akan seperti mengusir hewan seperti itu. Maka tentunya dia tidak terima juga. Nah, maka didahulukan juga dengan adab. Artinya kita ingin mengajarkan adab kepada orang, tentunya kita sendiri harus mengamalkan adab tersebut. Ya, kita tegur dia, wahai anak, jangan makan dengan tangan kiri. Nah, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Makan bacalah bismillah, ya, makan dengan tangan kanan, makan dengan tempat yang terdekat. Supaya apa? Supaya anak ini memiliki adab. Karena kalau dia tidak diajarkan dari kecil, maka nanti waktu besar terbiasa. Makanya sering kita lihat ketika kita makan rame-rame itu ada orang sudah besar dia makannya asal-asalan. Dia ambil yang terjauh ini sampai melangkahi daripada makan-makanan lainnya. Nah, ini karena dari kecil tidak diajarkan tentang adab. Nah, kemudian dalam al-masnu'ah al-fiqhiyah juga disebutkan hendaklah ia juga diperkenalkan dengan haramnya, yaitu haram tentang suatu keharaman yang diharamkan di dalam agama. Misalkan masalah zina, ya, masalah khalwat, masalah liwat, ya, dan lain sebagainya, khamar, mencuri dan lain sebagainya. Jadi selain dia dididik di dalam agama itu tentang beriman kepada Allah, kemudian diajarkan tentang rukun Islam, diajarkan tentang adab, dia juga diajarkan tentang hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Misalkan melakukan perzinahan, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita melakukan perzinahan. Kemudian tidak boleh kita membuka aurat. Nah, makanya senang kita lihat ada anak-anak kecil tuh masih kecil dia, tapi dia pakai jilbab. Kalau dibuka jilbab kan nangis dia. Kenapa? Takut malu terbuka aurat. Nah, itu karena dididik oleh orang tuanya. Ada juga anak-anak bukan anak-anak, orang-orang sudah besar dipakaikan jilbab malah marah dia. Ya, dia karena sudah tidak terbiasa. Dia bilang panas pakai jilbab. Nah, itu kenapa? Karena tidak diajarkan dari kecil. Jadi waktu dia sudah besar, dia tidak lagi memakai jilbab. Nah, kemudian dia diperkenalkan kepada dia tentang haramnya zina. Ya, zina itu adalah suatu hal yang sangat menjijikkan, bahkan dia akan diazab. Nah, salah satu daripada hukuman berzina itu, kalau orang yang berzina itu belum nikah, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Tapi kalau pelaku zinanya adalah orang yang sudah menikah, maka dia dihukum rajam. Bagaimana hukum rajam? Nanti dijelaskan kepada anak. Dihukum rajam itu ketika dia ditanam, ya, disisakan kepalanya, kemudian dilempar dengan batu-batu kecil sampai dia mati. Sehingga apa? Ada rasa takut dia. Ya, ada rasa takut dia untuk melakukan itu.
Kemudian dikenalkan juga bahwasanya haramnya mencuri, ya, haramnya mencuri, kemudian minum khamar, kemudian haramnya juga berdusta. Kita sebutkan juga haramnya melakukan ghibah, mencela orang lain. Jadi inilah berbagai macam pendidikan agama yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita dari usia dini. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan juga soleha. Dan tentunya anak ini bukan menjadi penyebab kita untuk dimasukkan ke dalam neraka, tapi Allah jadikan anak-anak kita ini adalah betul-betul qurratul a'yun, yaitu sebagai penyejuk mata. Selain dia menyejuk mata, dia juga bisa mengarahkan kita untuk menuju kepada surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga yang singkat ini dapat bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.